Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Alfia dan kami dari tim Ayam Geprek Mahasiswa. Kehadiran kami di sini tentunya akan merincikan daftar bisnis plan dari usaha yang sedang kami rintis ini. Jadi tim kami mendirikan usaha Ayam Geprek Mahasiswa yang mana menu utama tentunya adalah ayam geprek. Karena seperti yang kita tahu bahwa makanan ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Kami mengadopsi poin tersebut dalam menjalankan bisnis ini. Tentu masyarakat tidak akan merasa bimbang atau berpikir panjang dengan rasa yang akan kami tawarkan ini, karena mereka sudah memiliki gambaran tersendiri mengenai produk ayam geprek. Namun kami tidak berhenti di poin ini saja, kami mencoba membuat variasi sambal ayam geprek agar tidak monoton, yaitu dengan menghadirkan beberapa rasa seperti matah atau juga kecombrang. Dengan rasa dan kualitas yang akan kami tawarkan ini, kami masih mematok harga dengan wajar dan terjangkau untuk semua kalangan. Karena kami berharap produk ini tidak hanya berfokus pada orang dewasa, namun juga anak sekolah, mahasiswa, dan umum dapat menikmatinya. Dalam pendistribusiannya, kami akan bergerak secara langsung, yaitu di booth, dan juga melalui layanan online seperti GoSend dan juga Langsung Grab nanti Instan. oleh bagian Mengenai ini pemasaran. nanti akan dijelaskan secara boleh di bagian ke bawah slide selanjutnya yang ada tabelnya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah data perusahaan. Usaha ayam geprek ini bergerak di bidang kuliner yang akan berlokasi strategis di daerah Jakarta Selatan. Kepemilikannya atas nama bersama yaitu kelompok 8. Selanjutnya, mengenai rencana pemasaran akan saya serahkan pada Bapak Sirilus. Silakan Bapak. Baik, dari kelompok kita ada visi pemasaran di rencana pemasaran. Dalam pemasaran perlu adanya analisa analisa segmentasi. Yang pertama, yang kedua targeting dan posisi positioning atau STP. Nah, di segmentasi ini ada segmentasi demografis, terdiri dari umur, jenis kelamin, pendapatan, agama, status perkawinan, pendidikan, etnik, dan kebangsaan. Produk ayam geprek mahasiswa ini ditunjukkan kepada seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, ayam geprek ini juga dapat diminati oleh kalangan anak-anak. Yang berikutnya itu segmentasi geografis. Nah, di sini kita terdiri dari wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim. Lokasi usaha berada di kota Jakarta. Nah, ayam geprek mahasiswa ini cocok sekali untuk dinikmati di segala cuaca, baik panas maupun dingin. Terus yang berikutnya itu di segmentasi psikologis ya. Nah, di segmen psikografis ya. Di segmen psikografis ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, persepsi, serta sikap. Produk ayam geprek mahasiswa ditunjukkan kepada semua kalangan, mulai dari kalangan biasa sampai kalangan atas, karena harga yang terjangkau dan rasa yang nikmat serta unik. Terus yang berikut itu kita ada targeting. Dalam usaha ayam geprek tentunya kita punya harapan dapat membidik pasar konsumen dari semua kalangan ya Bu, baik itu anak-anak, pelajar, mahasiswa maupun umum. Yang berikutnya posisi atau positioning ya, berdasarkan target pasar di atas, maka pemilik usaha mempromosikan diri sebagai penjual makanan yang berbahan dasar ayam lezat, higienis, bergizi, dan halal bagi para konsumen, terutama para pecinta kuliner ayam geprek. Selain STP, laporan juga menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Yang poin A itu jenis produk yang ditawarkan ayam geprek mahasiswa adalah olahan ayam dengan bumbu yang secara khusus. Jadi diolah dengan bumbu yang dikemas secara khusus. Logo yang akan digunakan dalam kemasan adalah gambar seperti gambar yang Bapak Ibu lihat perhatikan di bawah ini ya, ini logo dari kami. Logo dari ayam geprek mahasiswanya seperti itu logonya. Ada gambar ayam di tengah, ada garpu, ada ya seperti sederhana seperti itu. Terus berikutnya kita price atau harga.
harga atau harga jual produk ayam geprek mahasiswa sedikit lebih murah ya dari harga para pesaing yang biasa mematok harga 17.000 tanpa nasi dan 22.000 dengan nasi. Untuk satu porsi ayam geprek mahasiswa per menunya dipatok dengan harga 15.000 tanpa nasi dan 20.000 dengan nasi. Dengan tambahan harga sebesar 2.000, konsumen bisa mendapatkan seat dish menarik seperti terong, tahu, tempe, dan jamur goreng. Berikutnya itu place atau tempat. Dalam pemilihan lokasi usaha, mempertimbangkan keramaian sekitar usaha. Ya tentu nggak mungkin kita membuka usaha di tempat yang sepi atau tidak ada targeting sama sekali. Kita di sini tempat menjadi penentuan. Lokasi di salah satu daerah di bilangan Jakarta Selatan ditentukan sebagai tempat pusat usaha. Untuk transaksi secara langsung akan dilakukan oleh pihak pemilik ayam geprek mahasiswa. Sedangkan pengiriman produk dari pesanan online akan disalurkan melalui jasa kirim instan seperti Grab dan Gojek. Yang poin berikutnya itu promosi atau promotion. Dalam proses promosi, produk ayam geprek memanfaatkan adanya teknolog yang kebanyakan masyarakat pakai secara aktif seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, dan YouTube Short, serta promosi secara langsung melalui brosur yang dibagikan kepada masyarakat di sekitar tempat usaha. Selanjutnya, dalam proses menjalankan usaha ayam geprek ini, perlu menganalisis usaha dengan analisis strength, weakness, opportunity, dan threat, atau disingkat SWOT. Poin pertama itu strength, itu kekuatan. Itu strength ada poinnya itu pertama produk yang dijual bisa untuk semua kalangan masyarakat ya. Yang kedua memiliki rasa yang enak dan juga unik. Yang ketiga bahan produk yang terjamin segar, higienis dan halal tentunya. Yang berikutnya harga terjangkau dan terakhir bahan baku mudah didapatkan. Itu poin strength-nya atau kekuatannya. Terus kelemahannya weakness-nya, bahan tidak tahan lama ya. Banyak produk sejenis, produk mudah ditiru. Terus yang opportunity peluang, latar belakang ekonomi dan relasi serta lokasi yang cukup strategis memungkinkan untuk mendirikan usaha. Ini merupakan hal terbesar yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memulai usaha ini. Terus yang berikutnya threat atau ancaman. Jadi saya kira semua usaha pasti ancaman dan tidak terluput juga dari kita pasti punya tantangan. Jadi banyak pesaing-pesaing pemilik produk serupa yang sudah berdiri lebih awal dan banyak pesaing-pesaing lainnya yang kemungkinan akan muncul. Terus yang berikutnya rencana produksi. Ada yang backup di sini rencana produksi? Ya, sekarang suaranya? Oke. Ya. Untuk selanjutnya rencana produksi untuk produknya sendiri dari ayam geprek mahasiswa kita ada 3 menu, yaitu ayam geprek sambal matah atau original. Yang kedua ayam geprek, untuk ayam geprek sambal gepreknya ya, yang pertama. Yang kedua ayam geprek sambal matah. Yang ketiga ayam geprek sambal kecombrang. Selain itu kita ada side dish yaitu sate, tempe, terong, dan tahu. Untuk harganya sendiri ayam geprek sambal goreng harga yang ditawarkan untuk setiap menu relatif murah dan terjangkau, sesuai dengan kalangan target pemasarannya. Ayam geprek siswa sendiri, sambal original, berharga Rp15.000. Untuk tambahan nasinya Rp5.000. Ayam geprek pelajar, sambal matah, harganya Rp15.000, plus nasi Rp5.000. Yang ketiga, ayam geprek mahasiswa atau sambal kecombrang, harganya satunya Rp15.000, untuk nasinya Rp5.000. Dan akan dikenakan Rp2.000 untuk setiap tambahan side dish. Bisa berupa terong, tahu, tempe, jamur goreng, seperti itu. Untuk proses produksinya sendiri, bahan bakunya berupa tepung terigu, ayam segar, tahu, tempe, terong, jamur, cabai rawit, bisa pakai cabai merah keriting ataupun cabai hijaunya, bawang putih, minyak goreng, bawang merah, serai, kecombrang, aneka bumbu bubuk. Untuk proses produksi sendiri, yang pertama disiapkan dulu ayam segarnya, cabai, bawang putih, penyedap rasa, lada, telur, dan bawang. Kemudian dilanjutkan menyiapkan tepung bumbu taburannya. Siapkan tepung terigu dan bumbu dengan bawang putih bubuk, lada, dan penyedap rasa, lalu aduk dengan rata. Lanjut, pecahkan telur, lalu dikocok.
Haluskan bawang putih dan oleskan pada ayam dan diamkan beberapa saat. Siapkan bahan-bahan di satu area agar mudah dalam proses produksi. Lanjut olesi ayam yang sudah dibumbui bawang putih dan telur yang sudah dikocok. Kemudian taburi ayam dengan tepung yang sudah dibumbui, lalu goreng dengan minyak panas. Sambil menunggu, untuk pembuatan sambalnya sendiri, disiapkan cabai, bawang putih, bawang merah, garam, dan gula. Lalu nanti dihaluskan, diberi 3 sendok makan minyak panas. Untuk sambal kecombrangnya sendiri ditambahkan beberapa kuntum bunga kecombrang ya. Untuk sambal matahnya, bumbunya 1 bawang putih, 10 siung bawang merah iris tipis, 1 sendok makan terasi, 3 batang irisan serai, dan 5 lembar irisan daun jeruk. Selanjutnya, tiriskan ayam crispy jika lapisan luarnya sudah terlihat keemasan. Lalu taruh di cobek dan geprek bersama sambal yang telah dihaluskan. Yang terakhir, sajikan bersama lalapan atau side dish yang konsumen inginkan. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Sigit. Oke, untuk selanjutnya rencana manajemen usaha yang dikelola kelompok ini dijalankan oleh 5 orang ya secara bersama-sama dengan modal yang didapat dari patungan dan pengelolaan perusahaan ditentukan dengan sistem bagi hasil. Untuk selanjutnya analisa kompetensi sumber daya manusia, bisnis kuliner membutuhkan SDM yang aktif, terampil, memiliki kepribadian yang ramah dan menyenangkan dan mental yang mampu bekerja di bawah tekanan. Spesifikasi kompetensi SDM yang kami butuhkan adalah sebagai berikut. Untuk manajer umum, memiliki kompetensi yang tegas, berwibawa, adil, dan bijaksana, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, mampu menangani investor, karyawan, dan pelanggan, aktif dan dinamis, dan yang terakhir kreatif dan inovatif. Dan untuk manajer SDM, mampu mengkoordinir karyawan di kedai, siap menangani saran dan keluhan konsumen, mampu menjamin ketersediaan bahan baku produksi, siap memastikan seluruh kegiatan produksi dan transaksi kedai aman dan benar. Yang terakhir, aktif, dinamis, tegas, adil, dan ramah. Untuk administrasi keuangan, harus memiliki kompetensi yang harus ramah, sopan, dan cekatan, menguasai beberapa software di komputer, seperti Microsoft Office dan internet, mampu mengelola arus masuk dan keluarnya uang, mampu menghitung laba penjualan harian, bulanan, dan tahunan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang untuk selanjutnya, untuk pemasaran harus ramah, sopan, cekatan dalam menjelaskan produk. Untuk selanjutnya kreatif dalam menerapkan strategi pemasaran, mampu menarik minat pelanggan untuk membeli produk, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, untuk produksi memiliki keterampilan memasak dan memproduksi makanan ataupun minuman, cekatan, ulet, dan teliti, mampu bekerja di bawah tekanan pelanggan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan menjaga kualitas dan keberhasilan hasil produksi. Dan untuk struktur organisasi ayam geprek mahasiswa bisa dilihat seperti di bawah ini ya. Untuk manajer umum ada Alfia, manajer SDM ada Sigit, saya sendiri. Untuk manajer produksi ada Rizbika, manajer pemasaran ada Cyrillus, dan manajer keuangan ada Devi. Pada jangka pendek, ayam geprek mahasiswa untuk sementara tim manajemen diambil alih oleh seluruh anggota kelompok 8 dengan susunan organisasi seperti yang tertera di bagian di atas. Masing-masing anggota kelompok memiliki peran tersendiri per bidangnya. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, ayam geprek mahasiswa harus mengatur ulang susunan organisasi yang dilengkapi beberapa staf bantu per bidang agar pekerjaan lebih cepat dan tepat. Untuk jangka pendek, kita tidak perlu menggunakan staf tambahan ya, untuk manajer saja. Kita memerlukan di manajer umum 1 orang, SDM 1 orang, keuangan 1 orang, produksi 1 orang, dan pemasaran 1 orang. Mungkin dan untuk di jangka panjangnya, kita bisa menambahkan beberapa staf
Di keuangan bisa menjadi 2 orang, di produksi bisa bertambah menjadi 3 orang, dan pemasaran menjadi 2 orang. Dalam pelaksanaan jangka panjang akan diberlakukan adanya reward dan punishment. Sistem ini diadakan agar tujuan bisa terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Rencana reward termasuk gaji bulanan dan bonus lembur, bonus bulanan, dan THR. Reward akan didapatkan apabila kinerja tenaga kerja sesuai atau melebihi ketentuan perusahaan. Karyawan berhak mendapatkan reward apabila sudah bekerja minimal 3 bulan sebesar 3% dari laba bersih perusahaan akan dibagi rata kepada seluruh tenaga kerja, termasuk manajer yang diberikan setiap tanggal 28. Selain reward, tenaga kerja akan mendapat punishment apabila karyawan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya bervariasi tergantung kesalahan yang dilakukan. Ada yang potong gaji hingga pemutusan hubungan kerja. Untuk rencana pengembangan SDM untuk meningkatkan mutu dan pelayanan, maka rencana pengembangan SDM yang ditetapkan yaitu menambah jumlah karyawan apabila pelanggan sudah mulai ramai, menambah jumlah gaji dan tunjangan karyawan sesuai dengan peningkatan bisnis, dan yang terakhir menambah karyawan untuk ditempatkan di posisi keamanan, kurir, dan manajemen. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Berikutnya di sini ada rencana keuangan. Sumber pendanaan yang digunakan adalah dana dari para pemilik usaha itu sendiri, karena kebutuhan dana usaha tidak begitu besar. Rincian alokasi dana meliputi biaya produksi, praoperasional, kendaraan, perlengkapan, dan peralatan. Biaya produksi termasuk juga bahan baku dan biaya overhead selama proses produksi. Biaya pemasaran meliputi biaya pengenalan produk melalui brosur. Biaya praoperasional termasuk renovasi tempat. Biaya kendaraan adalah biaya kendaraan untuk kebutuhan mobilitas perusahaan. Biaya perlengkapan dan peralatan adalah untuk alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan ayam geprek. Dalam pembiayaan dikualifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap termasuk dalam tagihan air dan listrik serta sewa bangunan atau tempat usaha. Sedangkan biaya tidak tetap melingkupi biaya bahan baku, biaya distribusi produk, komisi penjualan, dan juga biaya overhead. Biaya lainnya yang tidak bisa dirincikan. Berikut adalah tabel rencana keuangan, yaitu yang pertama ada biaya peralatan. Jumlahnya adalah Rp3.705.000. Yang kedua ada biaya produksi. Jumlahnya adalah Rp2.400.000. Yang ketiga ada biaya pemasaran. Jumlahnya adalah Rp160.000. Dan yang keempat ada biaya transportasi. Jumlahnya sebesar Rp60.000. Jadi totalnya adalah Rp6.325.000. Kebutuhan modal yaitu diperoleh dari dana pribadi pemilik usaha masing-masing. Di bawah ada rincian rencana keuangan, yaitu yang pertama total biaya. Biaya tetap ada jumlahnya Rp1.600.000 dibagi 400 unit, yaitu sama dengan Rp4.000. Biaya tidak tetap yaitu jumlahnya Rp2.400.000 dibagi 400 unit, yaitu Rp6.000. Harga pokok penjualan yaitu Rp4.000 ditambah Rp6.000 sama dengan Rp10.000. Keuntungannya yaitu 500% dari HPP, harga produk penjualan. Sama dengan 50% dikalikan 10.000 sama dengan 5.000. Jadi harga jual sama dengan HPP, harga pokok penjualan plus keuntungan sama dengan 10.000 ditambah 5.000, totalnya jadi 15.000. Berikutnya ada analisis pendapatan dan keuangan. Untuk produksi 1 bulan,
sama dengan 400 bungkus. Untuk produksi 1 tahun, 12 dikali 400 sebesar 4.800 bungkus. Harga produk yaitu 15.000. Hasil penjualan 1 tahun yaitu 4.800 dikalikan harga produk 15.000 sama dengan 72 juta rupiah. Total biaya operasional 1 tahun yaitu 12 dikalikan dengan 4 juta sama dengan 48 juta rupiah. Jadi keuntungan tiap tahunnya adalah 72 juta dikurangi dengan 48 juta sama dengan 24 juta. Berikut ada BEP, break even point. BEP volume produksi yaitu ada total biaya operasional dibagi harga jual, yaitu 48 juta dibagikan 15.000 sama dengan 3.200. Jadi pada tingkat volume produksi 3.200 bungkus, usaha ini berada pada titik impas. BEP harga produksi. Total biaya operasional dibagikan dengan volume produksi, yaitu 438 juta dibagikan dengan 3.200 sama dengan 15.000. Jadi pada tingkat harga 15.000 usaha ini berada pada titik yang impas. Ya, baik. Jadi ini uji coba kami selama 1 minggu. Kami mencoba promosi melalui Instagram, WhatsApp, dan juga brosur online sesuai dengan bisnis plan yang kami buat. Kemudian selanjutnya, nah di bawah ini kami ada penjualan selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu ini kami berhasil menjual produk sebanyak 7 buah. Ke bawah nanti akan kami rincikan pendapatan yang kami dapat. Nah, selama 1 minggu ini kami menjual sebanyak 7 buah yang mana itu adalah sebesar 140.000 dengan rincian modalnya sebesar 92.800 dan laba rugi yang kami adopsi yaitu single step ayam geprek mahasiswa periodenya selama 6 hari yaitu 8 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2022. Nah, penjualan bersihnya yaitu 140 dengan HPP harga pokok penjualan 13.000, laba kotornya kami dapat 127, beban penjualan atau modalnya yaitu 92.800. Kemudian untuk total beban usaha yaitu 92.800, kemudian laba usahanya berarti 34.200. Setelah di total yaitu dengan pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga, laba bersih, dan PPH, laba bersih setelah pajak kami mendapatkan 34.200. Baik, sekian rincian bisnis plan ayam geprek kami. Boleh ditambah jika ada kekurangan dan mohon dimaafkan. Sekian dari tim kami, terima kasih dan selamat pagi.